Halo guys, gua Anarsi. Jadi ada satu hal yang membuat gua sangat tertarik dan pengen banget gua bahas, yaitu power system dalam anime Witch Hat Atelier. Apa yang buat gua tertarik adalah bagaimana konsep sihir ini diciptakan lewat sebuah gambar. Iya, gambar. Kalau lu adalah warga dari universe ini, lu tinggal ambil pulpen, terus gambar glip di kertas, dan jadilah sebuah sihir. Cuman, hal ini gak semudah yang kita bayangkan, karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi sihir tersebut. Seperti bentuk ukuran yang besar dan kecil, membuat sihir bisa menjadi berbeda. Di kebanyakan anime, sihir cukup diucapkan atau dibayangkan, tapi di Witch Hat Atelier, satu garis yang meleset bisa membuat seluruh mantra gagal. Di video kali ini gue bakal bahas bagaimana sistem sihir dari anime ini bekerja. Tanpa lama-lama, gue bakal mulai dengan pertanyaan, apa itu sihir di Witch Hat Atelier? Di Witch Hat Atelier, sihir adalah kekuatan magis yang dimanfaatkan melalui penggambaran rune dengan tinta khusus, dan digambar ke media apapun. Mau itu kertas, sepatu, tembok, batu, atau jubah. Karena yang terpenting adalah kombinasi media, tinta sihir, dan pola lingkaran yang benar. Sihir ini akan aktif kalau glip menjadi lengkap. Misalnya, dengan menuntaskan satu garisan terakhir pada glip. Atau, menggabungkan dua bagian terpisah dari mantra yang lengkap, seperti yang terjadi pada sepatunya Agot di episode 3. Kualitas mantra akan bergantung pada kerapian gambarnya. Gambar yang lebih besar, lebih kuat dari yang kecil, dan gambar yang lebih rapih, lebih bertahan lama dari yang berantakan. Glip dasar ini terdiri dari 3 komponen, yaitu sigil, keystone, dan cincin penutup. Sigil adalah simbol yang mempresentasikan konsep atau fungsi dasar dari sebuah sihir, dan letaknya di tengah glip. Elemen seperti api, air, angin, dan bumi memang termasuk sigil yang umum, tetapi bukan satu-satunya. Misalnya, sigil bisa mewakili hal lain seperti terbang, pertumbuhan, atau perlindungan. Komponen kedua yaitu keystone. Fungsinya bukan menentukan elemen, tetapi menentukan bagaimana elemen itu bekerja. Contohnya kalau sigilnya adalah air. Kalau air ditambah dengan dispersion keystone, efek airnya akan menyebar ke segala arah. Atau kalau air ditambah dengan direction keystone, air akan bergerak ke arah tertentu. Jadi garis besarnya, keystone adalah sebuah kata kerja atau instruksi. Lalu komponen terakhir yaitu ring. Nah, kalau untuk ring atau lingkaran, hanya sesimpel lingkaran yang mengelilingi sebuah glip. Walaupun begitu, ring ini punya peran yang sangat penting, karena selama ada celah sedikit, sihir tidak akan bisa aktif. Dan karena hal ini membuat para penyihir sengaja menyisakan celah kecil, lalu menutupnya saat ingin mengaktifkan sihirnya. Oh iya, ada satu lagi bagian yang menarik dari ring ini, yaitu bisa dibuat bertingkat. Jadi, satu ring bisa mengelilingi glip lain, sehingga beberapa mantra dapat digabung menjadi satu mantra yang lebih kompleks. Kalau gua analogikan secara sederhana, sigil adalah bahan utamanya, lalu keystone sebagai instruksi, dan ring sebagai tombol eksekusi. Kalian sudah mengerti tentang konsep sihirnya. Sekarang, gua bakal lanjut ke pertanyaan kedua. Kenapa gak semua orang bisa pakai sihir? Jawabannya adalah, karena semua orang bisa pakai sihir. Bentar, jangan bingung dulu. Jadi dalam dunia Witch Hat, manusia tidak terlahir sebagai penyihir. Yang membuat beda hanyalah siapa yang mengetahui cara menggunakan sihir. Lalu, kenapa hanya sedikit orang yang jadi penyihir? Karena sihir di sini seperti rahasia yang harus disembunyikan dari masyarakat umum. Alasannya, di masa lalu, sihir pernah disalahgunakan dan menyebabkan bencana besar. Lalu, para penyihir akhirnya membuat aturan untuk merahasiakan sihir dan menghapus ingatan seorang yang mengetahui rahasia sihir, jika orang itu bukan dari keluarga penyihir. Lalu, para masyarakat umum melihat penyihir sebagai sosok yang sangat eksklusif dan seringkali dianggap sebagai sosok pahlawan. Jadi sebenarnya, yang diwariskan bukanlah bakat, melainkan pengetahuan, dan Koko adalah bukti paling jelas. Pertanyaan ketiga. Bagaimana sihir terlarang bisa ada? Sihir terlarang adalah sihir yang bisa mempengaruhi tubuh atau pikiran seorang. Alasannya, karena sihir tersebut bisa sangat mudah disalahgunakan dan terlalu berbahaya. Contoh beberapa sihir terlarang ini meliputi sihir petrification.
Mantra ini mampu mengubah target menjadi material keras seperti batu atau kristal, yang pernah kalian lihat saat Koko tidak sengaja menggunakan kepada ibunya di episode 1. Lalu, sihir Scalewalkers, yang muncul di akhir season 1 dan gak bakal gue jelasin lebih lanjut. Dan sihir Memory Eraser, yang memungkinkan untuk menghilangkan ingatan target. Sihir ini juga menjadi sihir terlarang yang dikecualikan oleh petinggi penyihir, tetapi ada syarat khusus, yaitu hanya digunakan kepada orang selain penyihir yang mengetahui kebenaran sihir. Masuk ke pertanyaan terakhir, apa kelemahan dari sihir ini? Seperti yang kalian ketahui, di Witchhead Atelier, untuk membuat sihir sangat membutuhkan proses. Hal ini membuat kekuatannya sangat rentan dan banyak celah. Karena tidak bisa digunakan secara instan, sihir yang kompleks membutuhkan waktu lebih lama untuk dirancang atau digambar. Para penyihir harus selalu punya pegangan di handbook, karena kalau penyihir belum punya persiapan glif, lalu tiba-tiba ketemu musuh, akan di posisi yang sangat tidak menguntungkan. Bayangkan saja, kalau handbooknya kosong, si penyihir harus menggambar semuanya dari nol, dan hal itu pasti akan sangat rumit. Cuman gue penasaran, bagaimana kalau ada scene yang memperlihatkan posisi seperti itu? Karena sejauh ini, masih belum ada penyihir yang benar-benar face-to-face lawan musuh gitu. Jadi itu penjelasan gue tentang konsep sihir di anime Witchhead Atelier. Secara pribadi, gue suka banget sama konsepnya, dan banyak hal menarik yang pengen banget gue bahas di series ini. Buat kalian yang tertarik juga, pantengin aja channel gue. Ya, segitu aja dari gue. See you!